Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai atas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya. Intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan. Kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya. Dan seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat, ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate ya silakan konsul secara pribadi, akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran, dan kalian pun dalam tanda kutip ya yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah, kan seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat, ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobatnya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Scorpio. Artinya zodiak Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Scorpio. Ini mantap ya. Untuk Scorpio kartu utama kalian muncul The Lover, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat ya. Ini kartu kesukaan saya ya sobat ya, The Lover. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles, ada tumbuhan koin ya, itu ada 7 koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Zodiac Scorpio tentang asmara di sini adanya The Lover. Dimana mungkin hati kalian sama hati pasangan kalian itu sedang lagi klik ya, sedang lagi tidak ada masalah. Bisa saja adanya suatu kerukunan, adanya suatu kedamaian, bahkan adanya suatu kestabilan. Karena kartu The Lover ini menunjukkan energi yang luar biasa, energi kepositifan, yaitu rasa kasih sayang, rasa saling mencintai, itu yang sangat luar biasa. Ini saya menangkapnya seperti itu. Jadi kartu utama di sini mengatakan bahwa asmara kalian masih cukup aman, masih tidak ada suatu masalah. Cuman di di kartu konfirmnya di sini kalian adanya suatu perenungan kalau saya tangkap ya. Adanya suatu pemikiran, adanya suatu perenungannya. Mungkin begini sobat ya, ketika saya mengatakan kartu The Lover ini cukup baik ya, cukup positif buat kalian, di sini kelihatannya ada beberapa masalah ya. Ada sedikit masalah. Ya. Sudah pasti ya, dalam kehidupan itu ya orang itu tidak luput dari masalah, entah itu masalah besar ataupun masalah kecil. Nah, di sini jelas adanya suatu 7 koin yang artinya kalian sedang berpikir ya, sedang adanya suatu renungan bagaimana ketika itu terjadi masalah, kalian maunya itu bisa cepat selesai, bisa cepat reda gitu ya. Ketika tidak ada masalah di sini kelihatannya kalian itu mempunyai pemikiran maupun mempunyai perenungan agar bagaimana bisa tetap terjaga. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi kalian adanya suatu rasa berharap ya, mungkin adanya sedikit rasa kecemasan. Saya rasa kecemasan itu tidak mendasar ya, jangan sampai adanya suatu kecemasan yang luar biasa, karena sini jelas kartu kalian masih cukup aman, masih cukup bagus. Ketika itu ada masalah, mungkin bisa saja kalian itu takutnya tidak terselesaikan ya, mungkin akan bertambah panjang ya, tidak seperti itu ya. Intinya kalian harus tetap berpikir positif thinking, ketika itu ada masalah tetap selesaikan ya, dengan istilahnya itu dengan kepala sama hati yang dingin. Itu aja ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi untuk Scorpio, akan saya deteksi semua. Untuk pekerjaan di sini ada The Empress, ada wanita sedang duduk santai ya, The Empress. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 cup ya, itu 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri sama seseorang yang sedang bersedih. Kalau saya tangkap energi dari Scorpio, kelihatannya masalah pekerjaan ini bisa dikatakan kalian mengharapkan adanya suatu kestabilan ya, mengharapkan adanya suatu kesuburan kalau saya tangkap di sini. Bahkan adanya suatu yang lebih, mungkin kalian akan bisa lebih mencapai target, bisa mungkin ketika kalian sudah sukses ya, itu kalian menginginkan yang lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu harapan tinggi, adanya suatu unsur bagaimana kalian harus bisa mencapai kesuburan. Artinya bagaimana kalian bisa mencapai grafik penaikan dalam hal peningkatan pekerjaan. Itu yang saya tangkap. Cuman di sini entah kenapa ya, kelihatannya istilahnya itu pekerjaan yang mungkin selama ini baik ya, tiba-tiba kalian dihantam masalah tanpa kalian sendiri sadari, seakan-akan masalah itu cepat datang. Yaitu tadi, ketika kalian sudah menyusun rapi ya, menyusun rencana dengan baik, adanya suatu kepositifan, bahkan sudah kalian kerjakan, di sini kelihatannya tiba-tiba itu ada sesuatu yang datang menghantam kalian, sesuatu masalah, sehingga bisa dikatakan ya sedikit sedikit banyak hambatan, sedikit banyak sendatan akhirnya, dan kalian adanya suatu rasa kecewa di sini. Cuman saran saya, apapun itu ya, ketika kalian adanya suatu perkembangan ataupun masih dalam tahap stabil, ketika kalian istilahnya dihantam suatu masalah, itu jangan goyah sobat ya. Ya boleh bersedih tapi jangan terlarut, jangan terbawa sampai berlarut-larut ya. Karena di sini masih ada 2 cup yang masih berdiri. Artinya kalian disuruh istilahnya ketika kalian mau memperbaiki itu akan terrealisasikan, akan baik kembali, akan pulih kembali. Asalkan yaitu tadi tetap semangat, jangan terlalu sampai down, jangan terlalu sampai bersedih yang berlarut-larut. Segera bangkit dan selesaikan apapun yang menjadi hambatan. Itu kelihatannya akan baik. Jadi sekali lagi untuk Scorpio kelihatannya akan datang sedikit masalah lah tanpa kalian sadari. Itu tadi tetap pesannya, kalian harus tetap semangat karena masih diberi beberapa kesempatan untuk bisa membaikkan lagi lah. Intinya di situ ya. Terus di masalah keuangan di sini ada The Tower ya. Ini ada tower yang ujungnya tersambar petir ya, sama 2 orang terpelanting jatuh untuk Scorpio. Konfirmasi sama kartu The World, ini cukup bagus ya. Ada wanita dikelilingi bunga,
Terus pojok-pojoknya itu ada berbagai macam kepala itu sobatnya. Ini kalau saya tangkap untuk keuangan bisa dikatakan apa ya? Ini kelihatannya banyak sendatan ini ya di faktor keuangan ya untuk Scorpio. Kalau saya menangkap sih di sini sendatan itu bukan terjadi alami ya, bukan terjadi dengan kalian sendiri, tapi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin iri hati, sentimen sama kalian, sakit hati sehingga mereka menciptakan suasana yang dimana adanya suatu pengiriman energi, tembakan energi ya. Bisa saja seperti itu karena di sini jelas ya adanya suatu bangunan yang kokoh. Artinya bisa dikatakan awalnya itu mungkin keuangan kalian itu cukup bagus, cukup stabil, tiba-tiba adanya suatu hambatan, adanya suatu problem, adanya suatu masalah. Itu tadi disebabkan oleh pihak ketiga. Cuman di sini saya menangkap biarpun demikian ya, saya menangkap di sini kalian itu mau berusaha gitu loh, mau berusaha untuk membangun kembali, mau berjuang lagi agar bagaimana bisa stabil. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi ada sisi plus, ada sisi minusnya di sini. Cuman sisi sisi plusnya, sisi kebaikannya, biarpun kalian ada masalah, kalian kalian masih mau ingin memperbaiki di sini. Dan kelihatannya di sini akan bagus ya sobatnya. Gitu loh ya. Asalkan satu ya, jangan sampai down ya. Jangan sampai kalian menyerah, tetap perbaiki apapun masalah yang terjadi, tetap cari solusinya ya. Gitu loh. Ketika kalian seperti itu di sini tidak menutup kemungkinan kalian akan ada suatu kehidupan karena di sini jelas ya, karena masih berhubungan ya. Di sini kelihatannya kalian dihantam masalah dan kalian ingin segera menyelesaikan, segera ingin merampungkan, segera ingin mendapatkan suatu kehidupan baru. Artinya kalian ingin keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Nah, ini digambarkan di kartu The World. Kira-kira seperti itu. Ketika kalian adanya suatu usaha tidak menutup kemungkinan The World ini istilahnya kehidupan baru, kestabilan ya, terus adanya suatu pundi-pundi keuangan yang masuk itu akan kalian dapatkan. Itu tadi hasilkan satu ya kuncinya. Kalian harus masih tetap mau berusaha berjuang. Nah, ini tidak menutup kemungkinan rezeki-rezeki juga akan masuk ketika kalian akan adanya ketika kalian tetap mau berjuang untuk menyelesaikan. Nah, saran saya tetap kalian kontrol ya untuk masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran ya. Itu aja ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya. Ini kalau saya tangkap untuk masalah asmara di sini kelihatannya masih cukup aman ya. Biarpun kalian terkonfirmasi sama 7 Pentacle kelihatannya masih cukup aman ya. Jangan terlalu dipikirkan yang berlebihan ketika ada masalah. Kalau saya menangkap sih tadi petunjuknya tentang asmara ya. Kalian masih diuntungkan ya. Apapun itu nantinya ketika kalian dihadapkan masalah terlihat akan selesai, akan terrealisasikan, akan mengena sama kalian, yaitu unsur kepositifan, kestabilan itu akan kalian dapatkan. Itu di faktor pekerjaan. Maaf, di faktor asmara. Kalau di faktor pekerjaan di sini apa ya, bisa dikatakan masih 50-50 ya gitu ya. Bisa saja ketika kalian ingin memperbaiki itu akan berhasil, akan pulih kembali ya. Yang maunya stabil akan mencoba stabil lagi. Ya, itu yang 50% ya, dan yang 50% lagi kelihatannya masih belum bisa terrealisasi, belum bisa mengena kestabilan itu terhadap kalian masalah pekerjaan. Nah, di situ ya, jadi istilahnya itu apa ya, ketika kalian memperbaiki bisa saja selesai, bisa saja nanti belum selesai. Mungkin masih banyak hambatan, masih banyak sedikit masalah yang harus kalian perfectkan, masih yang harus kalian selesaikan itu ya. Kalau di faktor keuangan di sini kelihatannya cukup aman ya, bisa dikatakan masih cukup. Saya tadi mendapatkan petunjuk, biarpun kalian ada kartu The Tower, ketika kalian ingin berusaha ya, khususnya untuk menetralkan energi, kelihatannya di sini akan bagus lagi. Bahkan di sini akan apa ya, akan deras lah, akan mengalir lancar suatu kerezekian. Ketika itu kalian netralkan, karena tadi jelas di sini banyak orang toksik yang membuat hambatan di seputar keuangan. Dan kalian mau istilahnya itu mau menyelesaikan masalah, mau merampungkan masalah di kartu The World, ketika itu kalian usahakan semaksimal mungkin, bekerja keras ya untuk bisa menyelesaikan, khususnya untuk menetralkan. Di sini tidak menutup kemungkinan ya, rezeki-rezeki itu akan mudah masuk sama kalian. Karena The World ini artinya juga bagus sih ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi ya. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah, agar apa? Agar kita lebih selamat, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang mencikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, khususnya banyak keganjilan tidak bisa dilogikakan, itu jangan diabaikan ya. Tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan cara-cara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa mencarikan solusi dan akhirnya aura kalian bisa terbuka ya,
kepositifan, kerezekian itu bisa masuk dalam kehidupan kalian. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat. Ketika kita sendiri ya sudah mengetahui, sudah merasakan, tapi kita tidak mau mengubahnya untuk yang lebih baik. Mana bisa mungkin nasib berubah baik. Nah, bagaimana caranya bisa berubah baik? Ya dengan kita sendiri yang harus bisa memperbaiki dengan dua metode. Berdoa sama ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Ketika kita tidak mengerti, kan seperti itu ya sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat ya. Apapun itu ya, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.